warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang ta'lim salat syakirin. Alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita adakan ta'lim pada malam hari ini. Alhamdulillah kita telah tiba di tengah-tengah kita. Karena itu sebagaimana biasa sebelum ta'lim kita baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan baca sholawat dengan ta'lim yang kita baca malam hari ini, Allah senantiasa selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا نبينا الامر النهي فلا احد اقر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا الفاتحة أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitab Yawaqit wal Jawahir, ia nukil daripada Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala ila akhirih. Para hadirin, para jamaah dan para pengurus yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kembali kita hadir di majelis ilmu, masih berbicara tentang ilmu-ilmu yang manfaat, masih tentang muqaddimah daripada ini kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Sampai kemarin kita bahwa kata Imam Al-Ghazali
ilmu yang memberi manfaat adalah ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah Ta'ala. Itu namanya ilmu manfaat. Makin dekat sama Allah, makin takwa sama Allah, makin takut sama Allah, maka itu ilmu manfaat, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian kita lebih mengetahui kekurangan yang ada dalam diri kita, dan kita makin cinta kepada akhirat, semakin kurang cintanya kepada dunia. Nah, kita lanjutkan masih tentang muqaddimah daripada ini kitab. Kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitab Yawaqit wal Jawahir, ia nukil dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan ia nukil daripada Ba'dul Arifin. Apa kata Syekh Abdul Wahhab? Man lam yakun lahu nasibun min ilmil qawmi yukhafu alaihi su'ul khatimah. Barang siapa tiada baginya daripada ilmu kaum, yakni ilmu tasawuf. Kata Syekh Abdul Wahhab, siapa orang yang tidak mau belajar ilmu tasawuf, dia gak punya ilmu tasawuf, ya, ngurusin bagian luar mulu, urusan dalam hati dia gak mau belajarin. Ini ada taat batin, ada maksiat batin, ada maksiat zahir. Yang dalamnya dia gak mau beresin, ya, luarnya mulu, urusan hati dia gak beresin. Siapa orang yang gak mau mempelajari itu, kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, niscaya ditakuti, dikhawatirkan atasnya su'ul khotimah, yakni mati di dalam maksiat. Na'udzubillah. Jadi alhamdulillah kita belajar malam ini. Nanti ini kitab ada tauhidnya, ada fiqihnya, ada tasawufnya. Kita pengen kan zahir kita bagus, batin kita, dalam kita juga bagus. Ya, tauhidnya saya kira udah pada bisa, atau fikihnya juga tinggal kita benerin hati kita. Supaya ini kita belajar ilmu tasawuf, jangan sampai kalian wafat, kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Jadi memang inti tasawuf itu dia menyucikan jiwa, bersihkan hati. Kalau fikih asal sholat memenuhi rukun dan syaratnya, berbicara sah sah. Tapi berbicara diterima atau tidak, itu kawasannya tasawuf. Ini hati baik-baik, kadang-kadang kita bukan, mohon maaf, dalam hati kita masih ada ria, pengen dilihat orang. Ya kadang-kadang di hati kita ada ujub kagum sama diri sendiri. Malam luar biasa bisa tahajud, jam 1, jam 3 kita bangun. Kadang-kadang di hati ini ada tahajud, ada kagum, pengen sum'ah, pengen didengar orang sebagai orang yang ahli ibadah. Berbicara fikih mah asal memenuhi rukun dan syarat, ya sah aja sembahyang. Cuman kan ini hati juga bermain. Apakah sholat kita diterima atau tidak? Nah itu urusannya tasawuf. Makanya ulama ngajarin kita tuh, habis doa di akhir tambahin kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah yang kami kerjakan, baik sholat kami, puasa kami, kemudian sedekah, zakat, haji, umroh kami, dan semua amalan-amalan yang kami kerjakan. Jadi orang-orang yang tidak mempelajari ilmu tasawuf, ilmu menyucikan jiwa, ngebersihin hati, kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Kita kan pengen awal kita bagus nih, akhir kita kan juga bagus. Kita pengennya begitu, dua-duanya bagus. Jangan sampai awalnya bagus tapi nanti akhir dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, man lam yataghalghal fi hadhil ulumi mata musirran 'alal kaba'iri wa huwa la ya'lam. Barang siapa tiada masuk lagi, tiada mahir di dalam ilmu ini, yakni ilmu tasawuf. Kata Syekh Abdul Hasan, siapa orang yang gak mau masuk ke dunia tasawuf, dia gak mau mempelajari ilmu tasawuf,
niscaya mati ia, meninggal orang itu padahal ia mengekali atas beberapa dosa yang besar-besar. Sama, dikhawatirkan matinya dalam keadaan membawa dosa yang besar. Ini memang sesuatu yang harus kita pelajari. Maka kata kongkong kita, nyai-nyai kita dulu tuh bener juga. Udah ilmu gak usah banyak-banyak, asal dikit juga diamalin jadi. Apalagi ilmu banyak. Dia belajar cukup tauhid, fikih, sama tasawuf. Tasawuf tauhidnya orang tua kita dulu belajar sifat 20. Itu nyai-nyai kita kan wujud dan bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi. Pada apal-apal banget kan dia. Ntar aja ada fikihnya dia ganti irsyadul anam. Ntar tasawufnya dia ganti akhlaknya dengan adabul insan. Ya, kalau mau tingkat tinggi lagi ada kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin atau Al-Hikam adalah. Jadi kata Syekh Abdul Hasan As-Sazili, orang yang gak mau menyibukkan dirinya dalam dunia tasawuf dikhawatirkan mati membawa dosa yang besar. Padahal yaitu ia tiada mengetahui akan yang demikian itu. Dianggap dia sebagai orang-orang yang tidak mau mempelajari ilmu usul fiqh. Nah, ini menjadi tanda bahwa ilmu usul fiqh, ilmu tasawuf adalah ilmu yang penting buat kita. Kita pengen zahir kita bagus, luarnya juga, dalamnya bagus, luarnya bagus, dalamnya juga bagus. Zahirnya bagus, luarnya bagus, batin hati kita juga bagus. Bagaimana caranya? Isi hati dengan ilmu-ilmu tasawuf. Kata Syekh Ibnu Ubad di dalam syarah Hikam li Ibni Athaillah, wa hadhihi hiyal ulumul lati yanbaghi lil insani ay yastaghriqa fiha umrahu tawila wa la yaqna'u minha bi katsirin wa la qalilin. Inilah yakni ilmu tasawuf, yaitu segala ilmu yang seyogianya, yang seharusnya bagi manusia bahwa dikaramkannya, dikaram artinya dihabiskan di dalam umurnya yang lanjut, yang panjang pada menuntut akan dia. Jadi Syekh Ibnu Athaillah menyarankan kepada kita untuk habiskan waktu sisa umur kita untuk mempelajari ilmu tasawuf. Maka urutan belajar itu sebelum dia belajar tasawuf, pelajari dulu tauhidnya. Ya, nanti tauhid udah rapi naik ke fikih. Fikih udah rapi baru belajarin tasawuf. Jangan langsung tasawuf dulu, nggak bisa. Atau dia belajar fikih atau nanti tauhidnya belakangan. Tauhidnya dulu belajarin ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Mengenal siapa yang disembah sebelum dia beribadah. Nanti di sini ada tauhidnya, jadi lengkap. Jadi ini kita fikih tasawuf. Tauhidnya ada, fikihnya ada, tasawufnya juga ada. Jadi kata Syekh Athaillah ya, mengajarkan kepada kita, habisin waktu kalian menjelang akhir-akhir umur kita untuk mempelajari ilmu tasawuf. Zahirnya bagus, batinnya juga bagus, hatinya juga bagus. Habiskan waktu kalian untuk nuntut ilmu. Ya, jadi jangan udah tua susah ini mau belajar, agak begitu kan emang Nabi yang nyuruh. Dari mulai kita lahir sampai nanti meninggal dunia adalah kita diperintah untuk menuntut ilmu. Dan jangan memadai ia, jangan merasa cukup ia dengan banyak, dan jangan memadai ia dengan sedikit. Ya. Jangan berarti dia udah banyak ilmu saya gak perlu lagi belajar, enggak, salah. Justru semakin kita belajar semakin diri ini merasa kekurangan ilmu. Masih banyak ilmu-ilmu yang perlu kita tambah. Atau juga jangan merasa diri ini memiliki ilmu yang sedikit. Jangan, kita terus bertambah. Justru semakin kita belajar semakin banyak kekurangan yang ada dalam diri kita. Syekh Ibnu Ubad menjelaskan, habisin waktu kamu untuk ngaji, habisin waktu kamu untuk ilmu. Bahkan ulama besar itu berharap ketika dia meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu. Saking girangnya demennya apa ngaji. Ini ngaji begini nih pahalanya luar biasa. Makanya godaannya juga berat ini. Ya, apalagi ada bola, sampai guru diperahin sama murid gara-gara bola. Kata gurunya, kemana itu murid pada? Cuma 3 orang doang yang datang. Ini guru nonton bola. Apaan? Kata Indonesia yang main. Emang gurunya demen bola lagi. Ya, kata muridnya, ya udah guru kita libur aja. Diperahin sama murid. Ya,
libur berarti gara-gara bulan. Kita ngaji begini dalam satu hadis lebih afdol daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Ya, ada yang kita sanggup bayang sunnah 1000 rakaat. Angkat tangan kita semua, nggak ada yang bisa. Ya, kata orang bayang tarawih aja ngelihat jadwal imam, mana yang cepat. Ya. Di ngaji begini satu saat kau duduk di majelis ilmu lebih afdol daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Lebih afdol daripada kamu jengukin 1000 orang yang sakit, lebih afdol daripada mengantarkan jenazah 1000 jenazah. Nggak ada yang bisa kita. Tapi dikasih amalan, dikasih satu fadilah. Kau hadir di majelis ilmu itu lebih afdol dari itu semua. Ya, bahkan dalam satu riwayat lagi, itu ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun buat orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ini pulang dari sini dosa kita rontok habis sudah. Ya, diistighfarin sama ikan yang ada di laut. Mau melangkah aja dari rumah, mau nginjak itu bumi, mau nginjak itu tanah, mau kemari, mau niat mau ngaji, udah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Maka godaannya juga berat. Ya, istiqomahnya yang penting, istiqomahnya yang penting. Yakni maksudnya, seyogianya, seharusnya bagi orang yang hendak kemenangan di dalam dunia dan akhirat itu, orang yang mencari keberuntungan dunia dan akhirat, dihabiskannya umurnya di dalam mengaji ilmu tasawuf, sama ada ia fardu ain atau fardu kifayah. Udah habis aja membuat ngaji. Kita kan pengen wafat dalam keadaan husnul khotimah, pengen lagi ibadah Allah ambil kita, lagi zikir, lagi baca Quran, lagi ngaji. Ya, karena disuruh menghabiskan ilmu, dihabiskan itu umur untuk menuntut ilmu karena pahalanya sangat besar. Dan mengamalkan akan dia, amalin kalau dapat. Ya, jadi di kitab yang kita kaji, ilmu yang kita dapat ya kita amalin. Maka kata orang dulu, lagi-lagi benar juga tuh, gak perlu banyak, asal dikit diamalin, apalagi banyak diamalin semuanya. Nanti di sini ada tentang adab-adab di hari Jumat, bahwa kita diperintah untuk berangkat Jumat di awal waktu. Di awal waktu itu kata Nabi, orang yang sembahyang Jumatnya hadir di awal waktu di jam pertama, seperti dia berkurban 1 ekor unta. Di jam pertama itu kalau kita main hitung-hitungan, itu bisa dihitung di jam 7 pagi. Ada di kita sembahyang Jumat jam 7 udah datang. Atau perbuat gua aja masih tidur kata perbuat. Ya. Jam 7 udah datang. Iya, sedikit-sedikit kita amalin. Nah, kalau di jam 7 di jam kedua, seakan-akan nyembelih 1 ekor kerbau sapi. Naik lagi seekor ayam, burung, terus semakin sana semakin kecil. Jam 11 jam 12 cuma dapat telur burung, itu juga burung emprit, mana kecil banget lagi. Ya. Jam 12 lewat, khotib udah naik tadi kitab ini, ditutup udah lembar catatannya. Malaikat dengerin itu khotib menyampaikan khutbahnya. Gak dapat pahala datang ke masjid, pahala itu. Itu yang begitu kita amali. Di hari Jumat sunnah memakai baju-baju yang putih, pakai pakaian yang putih supaya dapat pahala sunnah. Dan mengerjakannya, mengajarkannya, udah dapat kita amalin buat diri kita, udah dapat kita ajarin lagi buat orang. Dan muthala'ah akan dia, karena tiap-tiap daripada membanyakkan mengetahui ilmu tasawuf. Kalau orang belajar ilmu tasawuf, banyak ilmu tasawuf, maka banyak takutnya akan Allah Ta'ala. Ini dijamin oleh ulama. Siapa orang yang belajar tasawuf, belajar untuk membenarkan hati, bersihin hati, jiwa dibersihin, maka nanti akan lahir dalam diri dia sifat takut sama Allah Ta'ala. Nanti kalau orang udah takutnya sama Allah, maka nanti yang lain akan takut sama dia. Ini Umar bin Khattab itu dalam satu riwayat, di mana Umar bin Khattab itu lewat, itu setan-setan yang ada di gang-gang yang di pinggir-pinggir jalan itu pada minggir semua. Kata Nabi, itu hebatnya Umar. Baru kedengaran suaranya doang, suara Umar dan pada kabur semua jin setan. Nah, ditanya Umar apa rahasianya? Kok bisa itu makhluk-makhluk selain manusia takut? Sama teman aja, teman itu segen sama kamu, sama lawan-lawan juga takut, sampai setan aja takut sama kamu, wahai Umar. Apa rahasianya? Kata Umar, saya takutnya sama Allah doang. Sehingga kata ulama, man khafallahu khafahu kullu syai'. Siapa orang yang takutnya sama Allah, artinya dia orang takwa, maka nanti yang lain akan takut sama dia. Tuh, Umar tuh udah makom ke situ dia, udah makom khauf, udah makom takwa sama Allah. Sehingga Allah perintahkan semua makhluk takut sama dia. Kalau kita kan kita yang kabur, ya bukan dia yang kabur, kita yang kabur baru dengar suaranya juga.
Umar gak begitu, semuanya kan. Bahkan dulu ada sahabat Nabi, singa berkeliaran di kota Madinah. Ya, semua orang pada masuk. Kata sahabat Nabi itu, ada apa ini? Oh, ini ada singa katanya berkeliaran di kampung kita di Madinah. Itu sahabat Nabi keluar nyamperin itu singa. Apa yang dia bilang? Kamu kembali ke alam kamu kembali ke hutan. Ya, itu singa balik aja udah ke hutan. Ya, kenapa bisa begitu? Khawfahu kullu syai', karena dia takutnya kepada Allah Ta'ala. Jadi memang orang-orang yang takwa itu spesial di mata Allah. Jadi dia bukan hanya takut kepada Allah, nanti yang lain pun Allah bikin takut sama dia. Seperti halnya bagaimana Umar. Dan yang lain daripada ilmu selain ilmu tasawuf tiada dituntut membanyakan akan dia. Beda dengan ilmu yang lain. Ilmu tauhid kita hanya sekedarnya aja udah. Sifat wajib bagi Allah 20, mustahil 20, jaiz 20, udah segitu aja. Jangan belajar ilmu tauhid sampai cari benar ketemu Allah. Sesungguhnya itu nggak dapat. Ya, jadi al-ajzu anil idrak. Lemah dalam mencari Tuhan, sesungguhnya itu dapat ketemu, udah begitu aja. Justru kalau dia makin dalam mencari ke Tuhan, sesungguhnya dia udah nggak dapat. Ya, jadi ilmu tauhid sekedar itu aja udah. Jangan kita cari apa namanya Tuhan ada di mana, nggak selesai urusan. Ya, atau fikih juga. Jangan terlalu dalam urusan seperti perbandingan mazhab, kecuali memang dia udah apa sebagai ulama besar yang harus dia pelajari itu ilmu perbandingan mazhab. Yang Maliki bagaimana, Syafi'i bagaimana, Hambali bagaimana. Buat sekelas kita yang kira-kira sembahyang sah mana, yang kira-kira membatalkan sholat apa aja, puasa bagaimana, apa yang membatalkan puasa, udah segitu aja, jangan dalam-dalam. Dan ada pengarang kecuali ini yang kau habiskan, yaitu ilmu tasawuf. Sebab bagaimana ibadah kita itu diterima atau tidak tergantung bagaimana hati kita. Innamal a'malu binniyat, hati. Ya. Atau dia belajar tasawuf doang, nggak belajar fikih, salah juga. Jadi semuanya penting. Dia belajar fikih doang, nggak belajar tasawuf, salah juga. Saya mah yang penting zahirnya aja, batin saya nggak pikirin, salah juga. Atau saya mah hati aja, nggak usah dipikirin, nggak sembahyang, kayak ini salah juga. Jadi semuanya memang ilmu itu penting. Kata Sayyidi Abdul Qadir Al-Idrus di dalam kitab yang bernama Ad-Durrus Samin, ketahui olehmu bahwasannya segala ilmu yang dituntut, ilmu yang disuruh, yang dipelajari akan dia fardu ain 3 perkara. Jadi kata Sayyid Abdul Qadir, orang belajar yang sifatnya fardu ain cuma 3 ilmu aja. Selebihnya hukumnya fardu kifayah atau sunnah. Apa ilmu 3 itu? Pertama, ilmu tauhid, dinamakan akan dia ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Ya, ilmu tentang mengesahkan Allah, mengenal Allah, ma'rifatul ma'bud qablal ibadah. Yang kedua, ilmu syara', yakni dinamakan akan dia ilmu fiqih. Dan ketiga, ilmu batin, dinamakan akan dia ilmu tasawuf. Itu 3 itu tuh hukumnya fardu ain. Yang lain sisanya hukumnya fardu kifayah atau sunnah. Nah, jadi orang kata Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus wajib belajar 3 ilmu itu. Belajar ilmu tauhid, mengesahkan Allah, belajar tentang syariat, itu hukumnya dari belajar ilmu fiqih, dan belajar tentang ilmu batin, ilmu hati, yaitu tentang ilmu tasawuf. Dan itu lengkap sudah ada di kitab ini. Adapun kadar fardu ain pada ilmu tauhid, nah kalau kita belajar ilmu tauhid sampai mana batasannya? Maka yaitu mengenal kadar yang mengetahui dengan dia daripada zat Allah Ta'ala dan sifatnya yang salbiyah dan sifatnya yang subutiyah. Sifat salbiyah nanti dijelaskan, ya, sifat-sifat yang ada hanya pada Allah. Dengan sekira-kira yang mengesahkan akan imannya. Nah, apa maksudnya? Yakni mengenal barang yang wajib bagi Allah Ta'ala. Udah itu aja, belajar tauhid, mengesahkan Allah, sifat wajib sama Allah. Ada berapa di dalam kita tuh biasanya disebut dengan sifat 20. Yang wajib bagi Allah 20. Nah, kenapa 20? Sebab diperiksa itu di Quran ada 20. Sebenarnya mah gak harus begitu banyak. Cuma diperiksa oleh ulama, yang ada di Quran ada 20 sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Dan yang mustahil baginya sama, yang mustahil juga 20. Dan yang jaiz baginya sama, yang jaiz cuma 1. Jadi yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Berapa tuh? Jadinya 4
41. Itu dalam kalimat la ilaha illallah, di dalamnya ada 41 sifat. Demikian lagi mengenal akan seumpama yang demikian itu bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka itu. Nanti ada sifat bagi Rasul yang wajib kita percaya, ada 4. Yang mustahil juga ada 4, yang jais ada 1. Berapa itu berarti? 4, 4, 1, 9. Dalam kalimat Muhammadur Rasulullah ada 9 sifat. Jadi kalau digabungin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berapa sifat? 41 tambah 9, 50 sifat. Udah segitu aja belajar tauhid. Yang nanti dirinci di sini apa aja yang 20, yang jais, yang mustahil. Jadi al-ajzu anil idrak, lemah daripada mendapatkan sesuatu, sesungguhnya itu dapat. Dia mencari Tuhan, di mana keberadaan Tuhan, dia lemah, gak dapat itu, sesungguhnya dia dapat itu. Jadi itu fardu ainnya mempelajari ilmu tauhid. Bermula mengenal yang lebih daripada yang demikian itu, yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah aja udah, nanti ada pun terjadi perbedaan pendapat dalam ilmu tauhid. Ya, dari mazhab ini itu hukumnya fardu kifayah. Yang fardu ainnya itu aja, apa yang ada sifat bagi Allah, apa yang mustahil, apa yang jais, kita wajib mengetahui. Adapun kadar ukuran pada fardu ain pada ilmu syara', maka yaitu mengenal kadar yang mengetahui dengan dia segala fardu toharoh, fardu sembahyang, fardu puasa, dan membatalkan akan dia fardu haji dan zakat, dan sekalian yang membatalkan akan dia. Udah segitu aja tuh. Kita wajib belajar ilmu fikih. Apa yang dibahas itu, dan kita tahu apa saja rukun-rukun wudu yang membatalkan wudu, rukun sholat apa aja yang membatalkan sholat, puasa apa aja rukunnya yang membatalkan puasa, haji dan zakat. Udah segitu aja. Fardu ainnya segitu. Adapun nanti terjadi perbedaan pendapat, itu hukumnya fardu kifayah. Kecuali dia sebagai seorang mujtahid yang mengeluarkan hukum, dia wajib mempelajari ilmu itu. Buat sekelas kita, ini aja udah pelajarin kata pengarang, itu hukumnya fardu ain. Bermula yang lebih daripada itu, lebih daripada yang membatalkan kemudian rukun-rukunnya, yaitu fardu kifayah juga, hukumnya fardu kifayah. Bagaimana mazhab ini batal apa enggak? Oh ini batal, oh ini tidak. Bagaimana mazhab ini? Oh ini sah, oh ini tidak. Itu mah udah hukumnya fardu kifayah. Kecuali dia orang mujtahid, wajib dia belajar. Nah, buat kebanyakan orang, fardu ain fikih hanya dalam urusan itu aja. Adapun kadar fardu ain pada ilmu batin, yakni ilmu tasawuf. Nah sekarang ilmu tasawuf itu fardu ainnya di mana? Maka yaitu barang yang sejahtera, yang aman, yang selamat dengan dia, segala amal yang zahir daripada fasad, daripada rusak, dan sejahtera daripada yang membatalkan akan dia. Nah ini, jadi kalau ilmu tasawuf itu ukurannya bagaimana ibadah-ibadah zahir kita itu jangan sampai rusak. Bagaimana ibadah zahir kita itu jangan sampai Allah tidak menerima. Itu aja fardu ainnya. Seperti sembahyang daripada yang membatalkan pahalanya, seperti bahwa seorang apabila sembahyang ia serta riya. Jadi sembahyang cuma di hatinya ada riya, pengen dilihat orang. Itu wajib orang belajar ilmu tasawuf bagaimana supaya hilang sifat riyanya. Itu aja udah belajar ilmu tasawuf. Berbicara sah atau tidak, asalkan fikih memenuhi rukun dan syarat, maka sembahyangnya sah. Kan kita yang jadi pertanyaan ini diterima apa enggak ibadah kita, itu yang jadi masalah. Nah kenapa umpama itu ada kekeliruan di dalam hatinya, ada riya, sembahyang tapi pengen dilihat sama orang, atau ujub kagum amal diri sendiri, atau sum'ah pengen didengar orang. Nah ini yang sisanya. Ya, bayang apa giliran di dalam kamar pakai kaos obrok jadi, kan begitu tuh ya. Giliran di depan orang luar biasa rapinya. Kalau kata orang giliran sendiri mah kuliah jadi, giliran imam belakangnya mertua apa panjang amat surahnya ya. Gitu. Itu di dalamnya masih ada sifat-sifat penyakit hati yang harus kita buang. Itu harus dipelajari dalam ilmu namanya ilmu tasawuf.
maka membatalkan ia akan sawab, akan pahala sembahyangnya itu. Batal untuk pahala kita, pahala sholat kita. Maka sekali lagi kita minta sama Allah supaya Allah terima sholat kita, Allah terima puasa kita, zakat kita. Di akhir ulama menganjurkan itu tuh kalau doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, boleh tambahin boleh, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima apa yang kami kerjakan, sholat kami, puasa, zakat, haji kami, terima ya Rabb. Ya, karena memang barangkali di hati kita tuh ada sifat ria, ada sifat ujub, kagum sama diri sendiri, ada sifat sum'ah, pengen didengar orang. Itu harus dibuang. Kata Sayyidi Abdul Qadir Al-Idrus di dalam kitab Ad-Durrus Samin, wa li tahsili hadzal qadri yakfil amalu bi kitabi Minhajil Abidin wa tafsilu hadzal ilmi laisa min fardil ain. Bagi menghasilkan akan ilmu tasawuf yang kadar ini, yakni kadar fardu ain, memadailah, cukuplah dengan mengamalkan barang yang di dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ini saran aja dari Syekh Abdul Qadir Al-Idris, kalau pengen mendalami ilmu tasawuf lagi, kaji karya Imam Al-Ghazali yang bernama kitab Minhajul Abidin. Nanti mau tinggi lagi ada Ihya, mau tinggi lagi ada Al-Hikam, itu cukup udah. Ya bahkan buat sekelas kita ini juga udah cukup, tinggal ngamalinnya doang. Iya, nanti mana yang namanya maksiat batin kita buat, ada lagi taat batin kita masukkan ke dalam hati. Ya, yang ngamalinnya kan yang susah itu. Yang ngamalinnya, ya ilmu mah kita udah tahu, ilmu kita udah alhamdulillah udah cukup. Tapi bagaimana cara mengamalkan itu? Apalagi dia bisa istiqomah. Jadi kata Syekh Al-Idrus, kalau pengen tambah ilmu tasawuf, kaji kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Dan mengenal perceraian ilmu batin yang lebih dalam lagi, bukannya daripada fardu ain. Kalau dia mau ke dunia thariqat itu tentu perlu ada gurunya yang membimbing. Fardu ainnya masih gini aja udah. Ya kalau dia mau lebih dalam lagi, lebih umpama dia masuk ke dunia thariqat yang enggak boleh kosong hati dari ingat kepada Allah walaupun satu detik, yang setiap hari dia lazimin umpama puasa sunnahnya, yang 5 hari diharamkan itu doang dia enggak puasa, selebihnya dia puasa terus. Itu kelas tinggi udah, ya itu udah kelasnya tinggi. Di kelas kita mulai dari awal bagaimana cara untuk masuk ke dunia tasawuf, sembari pelan-pelan membuang sifat-sifat jelek yang ada di hati kita masukkan sifat-sifat baik, ya sehingga nanti menjadi orang yang makin takut sama Allah Ta'ala, makin takut sama Allah, makin takwa, makin dekat, sehingga nanti orang udah dekat mau minta apa aja pasti Allah kasih, kan begitu. Kita punya teman akrabnya luar biasa, minta apa aja dikasih. Begitu juga Allah. Bahkan Allah mengatakan dunia, tunduklah kamu kepada orang-orang yang tunduk kepada. Meminta apa aja Allah kasih, ada takwa. Maka pantas wali Allah begitu. Meminta apa aja tinggal angkat tangan dikasih atau. Itu buah dari belajar ilmu tasawuf. Faslun fi fadilatil ilmin nafi'. Nanti tentang keutamaan ilmu yang manfaat. Ya, ini masih tentang ilmu nih, masih panjang pembahasannya. Belum kepada adab-adab kita dalam sehari-hari yang dianjurkan oleh tasawuf. Di sini ya, faslun fi fadilatil ilmin nafi'. Ada ya, insyaallah nanti kita lanjutkan. Jadi ilmu tasawuf ini diantara ilmu yang penting dari 3 ilmu yang tadi dikatakan oleh ulama, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Jadi tingkatannya tauhid dulu mantepin, ya pondasinya dulu kuatin. Habis belajar tauhid, belajar fikih, habis belajar fikih baru belajar tasawuf. Jangan langsung tasawuf dulu, tauhidnya belakangan salah. Atau dia belajar apa tadi tasawuf dulu, fikihnya enggak salah juga. Ya, mantepin dulu tauhidnya udah mantep, fikihnya udah mantep, baru belajar ilmu tasawuf. Kita kalau semuanya udah mantep dan gak goyang, tinggal ngamalin, tinggal istiqomahnya aja. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Faslun fi fadilatil ilmin nafi'. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina min jamil ahwal wal afat wa tabdilana biha min jamil hajat wa tudhhiruna biha min jamil syaitan wa tarfa'una indaka ala darajat wa tuballighuna aqwa ya min jamil khairat fi hayati wa ba'da al-mamat. Innahu qaribun mujibud da'wat wa yaqdir al-hajat. Subhanaka la tusisana 'alaika kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu katarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babi asar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ahyara lana min hamilahu wa afdali. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadhihi zanban illa ghafarta wa la 'aynan illa saddaqta wa la himman illa farajta wa la ghaiban illa radadta wa la kurbatan illa kashafta wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salam illa qadaytahu wa yashadtahu ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'an maqbula wa la tafruqna min ba'dihi tafarruqan mahsuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.